Bapak yang terhormat Pak Presiden Prabowo, saya menggunakan kata yang terhormat. Beliau apakah berkuasa terhadap Malaysia? Tidak. Thailand? Tidak. Sebutlah misalkan Donald Trump, berkuasa penuh. Apakah dia berkuasa di Gaza? Ternyata Gaza tidak bisa ditundukkan. Kenapa? Kekuasaan manusia bukan hak, bukan yang hakiki, tapi hanya sekedar kiasan saja. Kenapa dibatasi oleh ruang? Kalau sebelumnya nggak ada orang yang mati, siapa yang bisa ngasih kamu jabatan? Dulu sebelum kamu duduk di situ kan ada orang lain, dia meninggalkan kamu yang dudukin. Makanya kita nggak usah terlalu ngoyo, maksudnya itu kadang kalau sesuatu itu kita dapatkan, justru itu bisa jalan kehinaan kita. Boleh jadi Allah tidak memberi, pada hakikatnya Allah sedang menyelamatkan kita. Boleh jadi orang itu mendapatkan, padahal orang itu menjadi jalan celaka baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalana bis salatil jamaah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat zuhur azakumullah, sebelum masuk ke materi kajian Asmaul Husna, mari kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, tabarra'na min haulina wa quwwatina wa ilmina waltaja'na ila haulika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita siang hari ini memasuki nama Allah Al-Malik. Dan insya Allah nama ini setiap hari pasti kita sebut, ya. Yaitu ketika kita sholat di surat Al-Fatihah, pasti kita menyebut Asmaul Husna Al-Malik ini. Yaitu firman Allah, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu kalau di Indonesia biasanya mimnya panjang, Maliki Yaumiddin. Tetapi ada juga yang membacanya pendek, Maliki Yaumiddin. Kedua-duanya bacaan yang sampai kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah kadang membaca mimnya panjang, Maliki Yaumiddin, kadang membacanya pendek, Maliki Yaumiddin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa makna Maliki Yaumiddin? Malik yang panjang. Kalau yang panjang artinya maha memiliki. Makanya kalau kita membaca Al-Fatihah, kita panjangkan Maliki Yaumiddin. Allah pemilik hari pembalasan. Kalau kita ini bukan pemilik hari, jamaah sekalian. Kenapa? Buktinya hari masih berjalan, kita udah mati. Karena kita bukan pemilik. Waktu bagi kita sama 24 jam. Mau dia presiden, mau rakyat biasa, 24 jam. Tak ada siapapun yang bisa memiliki hari lebih dari orang lain. Karena kita bukan pemilik hari. Tapi Allah Maliki Yaumiddin, Allah pemilik hari. Makanya satu hari itu bisa Allah rubah. Di dunia satu hari 24 jam. Hari kiamat satu harinya 50.000 tahun. Di surga dan di neraka satu harinya sama dengan 1000 tahun. Kenapa kok dirubah? Karena Allah adalah Maliki Yaum, pemilik hari. Jadi kalau mimnya panjang artinya pemilik. Tapi kalau mimnya pendek, Maliki Yaumiddin, atau di surah An-Nas misalkan, Qul a'udzu birabbin nasi malikin nas. Mimnya pendek artinya apa? Penguasa.
raja. Di sini insya Allah semuanya pemilik, tapi belum tentu raja, belum tentu penguasa. Betul ya? Nah, penguasa biasanya kepemilikannya lebih besar daripada kepemilikan yang bukan raja. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan cuma pemilik, bukan cuma malik, tetapi dia adalah malik sekaligus raja. Subhanallah. Kita semua ini malik. Kita semua ini malik, pemilik. Tapi maliknya Banten siapa maliknya Banten? Antum nggak apa maliknya Banten siapa? Penguasanya Banten? Hah? Andra Sony. Itu berarti maliknya Banten. Maliknya Indonesia? Siapa? Pak Prabowo. Jadi ada yang berkuasa karena kepemilikan, semua kita. Ada yang berkuasa karena kewenangan. Nah, itu namanya raja. Maka Allah pemilik, tapi juga dia adalah raja. Subhanallah. Sempurna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, yang menarik lagi, nama Allah Al-Malik ini kadang Allah gandengkan dengan Al-Haqq. Artinya maha benar. Surat Al-Mu'minun ayat 116. Allah berfirman, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illa huwa Rabbul 'Arsyil Karim." Maha tinggi Allah, Raja Al-Haq yang benar. Kenapa Allah mengatakan Malik, Raja yang benar? Allah ingin mengatakan, adapun raja-raja selain aku itu bukan raja beneran, tapi raja-rajaan. Subhanallah. Apa? Raja-rajaan. Aku Malik Al-Haq. Aku Malik yang maha benar. Yang lain Malik bisa dia, tapi dia raja-rajaan, penguasa-penguasaan. Mari kita lihat buktinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau Allah raja yang benar, perhatikan, kerajaan Allah tak terbatas oleh waktu. Ya. Jadi sebelum ada makhluk, Allah raja. Ketika Allah menciptakan makhluk, Allah tetap raja. Saat makhluk ini dibinasakan semua, Allah raja. Itulah raja yang sesungguhnya. Dulu Pak Presiden Soeharto waktu berkuasa Malik. Sekarang udah nggak Malik. Sebelumnya presiden kita Pak Jokowi 10 tahun Malik, habis itu nggak Malik lagi. Bahkan semua bapak presiden kita yang terhormat itu lebih lama jadi rakyat dibandingkan dengan dari apa? Dari raja jadi penguasa. Jadi sebenarnya raja-raja penguasa dimanapun itu bukan raja yang hak, bukan raja yang sesungguhnya. Karena apa? Karena dibatasi oleh waktu. Allah Malikul Haq, raja yang tidak dibatasi oleh waktu. Dan Allah raja yang hak, yang sebenarnya karena tidak dibatasi oleh ruang. Betul. Bapak yang terhormat Pak Presiden Prabowo, saya menggunakan kata yang terhormat. Beliau apakah berkuasa terhadap Malaysia? Tidak. Thailand? Tidak. Sebutlah misalkan Donald Trump. Berkuasa penuh, apakah dia berkuasa di Gaza? Ternyata Gaza tidak bisa ditundukkan. Kenapa? Kekuasaan manusia bukan hak, bukan yang hakiki, tapi hanya sekedar kiasan saja. Kenapa dibatasi oleh ruang? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kekuasaan selain Allah adalah kekuasaan yang tidak hakiki. Karena apa? Dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh ruang. Jadi kekuasaan selain Allah kekuasaan yang fana. Kekuasaan titipan. Kekuasaan yang sifatnya relatif. Coba kita gali. Agar siapapun di antara kita yang sekarang jadi penguasa, jadi raja, paling enggak di perusahaannya mungkin saat ini jadi pimpinan,
ingat, Anda bukan pemimpin yang hakiki. Anda pemimpin yang fana, pemimpin yang titipan. Seseorang akan disebut dia memiliki raja, kerajaan, sejauh dia diberikan kesehatan. Betul? Halo? Semoga Pak Prabowo diberikan kesehatan. Amin dong. Amin dong. Coba kalau Pak Prabowo nggak diberikan kesehatan, bisa jadi presiden? Nggak bisa. Orang jadi diberikan kekuasaan, kenapa? Masih punya akal. Coba kalau dia hilang akal, pikun, maka dia nggak bisa jadi penguasa, jadi raja. Orang bisa disebut raja kalau dia punya pengaruh. Kalau pengaruhnya redup, jamaah sekalian, berarti dia tidak akan jadi penguasa pada periode berikutnya. Nah, pertanyaannya, kalau tadi sehat, akal, pengaruh, Allah cabut salah satunya, jamaah sekalian, maka tak ada siapapun yang pantas disebut berkuasa. Coba lihat. Dan semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya uang itu, jamaah sekalian, cuma beli obat, nggak bisa beli sehat. Maka kalau Allah cabut sehat, selesai, tidak ada siapapun yang bisa menjadi penguasa. Sebelum Donald Trump, sebelumnya siapa presidennya? Biden. Kenapa Biden nggak nyalon lagi? Coba baca ulasannya, kenapa? Ternyata faktor kesehatannya. Baca di beberapa media massa, Biden tidak lagi mencalonkan karena permasalahan kesehatannya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka Allah menyebut Al-Malik Al-Haq. Allah ingin mengatakan, akulah raja yang sungguh-sungguh. Yang lain sebenarnya menjadi raja penguasa karena aku titipi. Raja yang fana, raja yang relatif sekali. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ketika Allah gandengkan raja dengan al-haq, benar, maha benar. Nah, yang menarik, Allah seringkali menyebut Malik, raja, itu bergandengan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebutlah misalkan di Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Karena Rahman Rahim baru disebut apa? Maliki Yaumiddin, raja, pengasih penyayang, Malik, raja. Sebut. Mari kita lihat lagi misalkan di surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 23. Huwar Rahmanur Rahim, Wallahu alladzi la ilaha illa huwal Malik. Disebut raja digandengkan dengan maha pengasih, maha penyayang. Apa rahasianya jamaah sekalian? Allah mengatakan, aku penguasa, tapi penguasa yang sayang. Bukan penguasa yang zalimin rakyatnya. Bukan penguasa yang mengintimidasi rakyatnya, yang memiskinkan rakyatnya, yang memalaki rakyatnya. Tapi aku adalah penguasa yang Rahman dan yang Rahim. Kalau cuma pengasih dan penyayang bukan penguasa, kayak kita nih mungkin, kita ini penyayang. Tapi karena kita bukan raja, kasih sayang kita itu nggak optimal. Paling kita menyayanginya sempit sekali karena kemampuan kita terbatas. Nyayangin istri, nyayangin anak, benar nggak? Tapi kalau kita Malik, raja, lalu Ar-Rahman Ar-Rahim, itulah yang membuat kasih sayang kita itu menjadi luas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita bisa menjadi rahmat bagi orang lain. Kapan? Kalau kita sudah jadi Malik, jadi penguasa, jadi raja. Ada raja tapi nggak penyayang, ada yang penyayang tapi bukan raja. Ada yang nyayangi ternak, tapi dia bukan pemilik, pemiliknya majikannya gitu. Ada yang pemilik tapi tidak sayang, tapi Allah pemilik, raja, tapi dia raja yang pengasih, raja yang penyayang.
Dan ingat jamaah sekalian, ketika kekuasaan tidak di tangan orang penyayang, maka kekuasaan itu akan menjadi alat kezaliman. Betul nggak? Betul apa betul nih? Subhanallah. Mudah-mudahan yang hadir di sini ini semuanya pergi haji dan umroh. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini ditambah rezekinya. Amin. Subhanallah. Di sini memang soleh-soleh semua nih. Dengar pengajian gitu, matanya merem, lehernya nunduk, gitu, meresap kayaknya itu kajian itu. Subhanallah. Subhanallah. Jadi nggak usah panjang-panjang kalau tafsir di sini ya. Di sini belum azan aja udah salat ya. Belum azan tuh ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kita sudah membahas Malik artinya penguasa, Malik artinya pemilik. Digandingkan dengan hak, pemilik yang sesungguhnya, raja sesungguhnya Allah. Yang lain raja palsu. Ya kan? Ya? Raja palsu, ada guru palsu, ada ustadz palsu, ada penguasa palsu, ada ijazah palsu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Malik Al-Haq yang sesungguhnya. Allah Malik Ar-Rahman Ar-Rahim.